Jenis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu dokumen yang mencakup informasi keuangan suatu perusahaan atau instansi dalam periode tertentu. Analisis laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua yaitu laporan arus kas, yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yang keempat yaitu laporan neraca. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi pendapat atau beban dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu laporan arus kas, yaitu membuat seseorang memahami tentang pergerakan uang di sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yaitu membantu mengetahui perubahan posisi modal perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat yaitu laporan neraca, yaitu menggambarkan situasi dan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Analisis laporan keuangan adalah proses penguraian data yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antara komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu. Metode dan teknik analisis laporan keuangan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu analisis vertikal atau statis, yang kedua yaitu analisis horizontal dinamis, yang ketiga analisis perbandingan, yang keempat yaitu analisis tren, analisis kelima yaitu analisis common size, yang keenam yaitu analisis rasio keuangan. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laporan keuangan adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan laporan keuangan dari 2 atau lebih periode. Selanjutnya yaitu analisis tren atau tendensi. Analisis tren adalah teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui adanya tendensi keuangan atau kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu analisis presentase per komponen. Analisis presentase per komponen adalah metode analisis yang melibatkan penggunaan presentase untuk menunjukkan bagaimana sifat komponen dalam laporan keuangan yang berkontribusi terhadap total laporan keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial adalah alat analisis keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi maupun laporan aliran kas. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui optimalisasi keuangan, yang kedua melihat efektivitas manajemen operasional, yang ketiga yaitu menganalisis profitabilitas. Selanjutnya yaitu macam-macam rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu rasio likuiditas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban-kewajiban lancarnya. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengolahan sumber dana perusahaan. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Analisis perbandingan rasio keuangan adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan dari suatu periode ke periode yang lainnya, atau dari perusahaan lain ke perusahaan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan keterbatasan rasio keuangan. Keunggulan rasio keuangan adalah mengukur kinerja keuangan, mengidentifikasi tren, yang ketiga yaitu membantu keputusan. Keterbatasan rasio keuangan yaitu yang pertama dipengaruhi penafsiran, yang kedua yaitu dimanipulasi, yang ketiga yaitu tidak berdiri sendiri, yang keempat yaitu mencapai target industri. Hubungan antara berbagai rasio keuangan. Analisis hubungan antara berbagai rasio keuangan maksudnya adalah proses yang kompleks yang melibatkan penggunaan berbagai metode analisis untuk mengevaluasi dan memahami hubungan. Selanjutnya yaitu analisis kondisi keuangan. Yang dimaksud analisis kondisi keuangan adalah analisis keuangan yang melibatkan penggunaan data keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas. Tujuan utama rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sedangkan manfaat rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek, yang kedua mengukur kemampuan mengubah aktiva lancar ke uang kas, yang ketiga yaitu mengantisipasi dana yang diperlukan, yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan,
Selanjutnya yaitu macam-macam rasio likuiditas. Rasio likuiditas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio lancar, current ratio, yaitu membandingkan total aset lancar dengan total utang lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat, quick ratio, yang artinya yaitu membandingkan aset lancar yang dikurangi dengan persediaan dengan total uang lancar. Persediaan tidak dapat dimasukkan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi uang tunai. Yang terakhir yaitu rasio kas. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran perbandingan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya dengan menggunakan dana pemilik atau ekuitas dan dana yang dipinjam dari kreditur. Tujuan dari rasio solvabilitas yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, serta menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran. Manfaat dari rasio solvabilitas yang pertama yaitu mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang, yang kedua yaitu mengantisipasi risiko kredit, yang ketiga yaitu memperkuat reputasi perusahaan, yang keempat yaitu mengelola risiko keuangan. Macam-macam rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap aktiva, yaitu debt to asset ratio. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas, yaitu debt to equity ratio. Rasio aktivitas adalah suatu metrik atau rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapat dan kas yang optimal. Rasio ini paling berguna dalam kasus membandingkan dua bisnis komparatif dalam industri yang sama. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio manajemen aset. Tujuan dari rasio aktivitas yaitu untuk mengevaluasi efisiensi bisnis dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini membantu mengetahui tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkan. Manfaat dari rasio aktivitas yang pertama yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset, yang kedua yaitu membantu dalam perencanaan keuangan, yang ketiga yaitu mengidentifikasi titik lemah dan kuat. Manfaat dari rasio aktivitas yang pertama yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset, yang kedua yaitu membantu dalam perencanaan keuangan, yang ketiga yaitu mengidentifikasi titik lemah dan kuat. Macam-macam rasio aktivitas yaitu yang pertama yaitu rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio, yang ketiga yaitu rasio perputaran piutang, yang keempat yaitu rasio perputaran modal kerja working capital turnover ratio, yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dan pendapatan atau earning, dan rasio ini mencerminkan seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan, serta menilai efisiensi dan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari penjualan. Manfaat rasio profitabilitas yang pertama yaitu mengetahui laba dan rugi, yang kedua penilaian kerja. Penilaian kerja ini digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian kerja perusahaan oleh bank dan investor. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi efisiensi. Selanjutnya yaitu penilaian saham. Sebab macam rasio profitabilitas yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua yaitu margin laba operasional. Yang ketiga yaitu margin laba bersih. Yang keempat yaitu return on sales, yaitu mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Yang kelima yaitu return on equity, yaitu menghasilkan laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang terakhir yaitu return on asset. Rasio keuangan bank adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank secara menyeluruh. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi efisiensi, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Penggunaan rasio keuangan bank sangat penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan mengukur efisiensi operasional. Beberapa jenis rasio keuangan bank. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua yaitu rasio rentabilitas, yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, yang keempat yaitu rasio leverage, yang kelima yaitu rasio aktivitas, yang keenam yaitu rasio pertumbuhan. Modal kerja. Modal kerja juga dikenal sebagai working capital, adalah jumlah dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari.
Jenis-jenis modal kerja ada 4. Yang pertama yaitu kas atau uang tunai, yang kedua yaitu piutang, yang ketiga yaitu persediaan, yang keempat yaitu investasi jangka pendek. Tujuan modal kerja. Tujuan modal kerja ini yaitu untuk memastikan likuiditas yang cukup sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lancar. Yaitu faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu jenis perusahaan, yang kedua yaitu sewa kredit, yang ketiga waktu produksi, yang keempat tingkat perputaran sediaan, yang kelima yaitu layanan perbankan, yang keenam yaitu perputaran kas. Kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakannya bunga. Fungsi kredit yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan peredaran uang, yang ketiga yaitu memotivasi kemajuan usaha, yang keempat meningkatkan daya guna barang produksi, yang kelima meningkatkan stabilitas ekonomi. Prinsip kredit ada dua macam, yang pertama yaitu 5C. Prinsip ini juga digunakan dalam pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua capacity atau kapasitas, yang ketiga yaitu kapital atau modal, yang keempat kolateral, yang kelima yaitu kondisi. Macam-macam kredit. Macam-macam kredit dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kredit tanpa agunan, yang kedua yaitu kredit dengan agunan, yang ketiga yaitu kredit perumahan, yang keempat kredit usaha, yang kelima yaitu kredit pendidikan. Perhitungan kebutuhan kredit memelihara beberapa faktor dan prinsip yang digunakan oleh bank untuk menilai kemampuan calon debitur dan melunasi kreditur berhutang dalam konsep prinsip. Manfaat dari analisis laba kotor. Manfaatnya yaitu yang pertama mengetahui penyebab turunnya harga jual, yang kedua mengetahui penyebab naiknya harga jual, yang ketiga yaitu mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, dan selanjutnya yaitu mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu memberikan bentuk pertanggungjawaban bagi produksi akibat penurunan harga pokok penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor yang pertama yaitu harga jual, yang kedua yaitu jumlah barang yang dijual, yang ketiga yaitu harga pokok penilaian. Analisis break-even point atau BEP adalah teknik perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak produk atau jasa yang harus dijual agar pendapatan sama dengan biaya produksi atau operasional. Selanjutnya yaitu manfaat dari break-even